Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita dapat menuntut ilmu. Nah, salawat beriringkan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di amal akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya Junaina Saputri Sagala, NIM 0705 20 1002 dari kelas Fisika 1 semester 6. Di sini saya akan membawakan materi mengenai membandingkan analisis transaksi ekonomi berbasis ekonomi syariah dan ekonomi fisika. Nah, di sini saya mengerjakan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi fisika dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Pandapatan Harahap MPFIS MPD. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini kita akan memahami mengenai apa itu ekonomi fisika, ekonomi syariah. Nah, beberapa karakteristik utama ekonomi syariah meliputi yang pertama adalah larangan riba atau bunga. Riba dianggap haram dalam Islam sehingga transaksi yang melibatkan bunga tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Larangan masyir atau perjudian dan maisir spekulasi. Nah, transaksi spekulatif yang tidak memiliki basis ekonomi yang jelas terhindar dalam ekonomi syariah. Nah, yang ketiga adalah prinsip keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah. Distribusi pendapatan dan kekayaan harus dilakukan secara adil dan berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan. Analisis ekonomi syariah akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap hukum Islam, pengelolaan risiko, adil dan berkeadilan, serta peran etika dalam transaksi ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita akan memahami tentang apa itu ekonomi fisika. Nah, sebenarnya ini udah materi-materi yang terus berulang gitu ya, yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, tapi saya ingatkan kembali bahwasanya ekonomi fisika itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip fisika dan matematika dengan analisis ekonomi untuk memahami fenomena ekonomi. Nah, pendekatan ini berasumsi bahwa fenomena ekonomi dapat dianalogikan dengan sistem fisika yang kompleks, di mana-mana hukum fisika dapat dihasilkan untuk menganalisis perilaku pasar dan dinamika ekonomi. Nah, contohnya ini, misalnya gini, contoh konsep ekonomi fisika termasuk model pergerakan harga stokastik yang menggambarkan fluktuasi harga pasar sebagai proses stokastik mirip dengan pergerakan partikel dalam fisika. Pendekatan ini juga mencakup konsep kompleksitas dan teori sistem untuk memahami dinamika pasar yang kompleks gitu. Nah, selanjutnya adalah yang pertama itu adalah perbedaan utama antara ekonomi syariah dan ekonomi fisika. Nah, jadi yang pertama adalah mengenai landasan teorinya, ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, sementara ekonomi fisika merupakan prinsip-prinsip fisika dan matematika dalam analisisnya. Nah, tujuan akhirnya itu ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, sementara ekonomi fisika bertujuan untuk memahami perilaku pasar dan fenomena ekonomi melalui analisis fisika dan matematika. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya penggabungan pendekatan ada kemungkinan untuk menggabungkan kedua pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena ekonomi. Misalnya, dalam menganalisis pasar keuangan syariah, prinsip-prinsip ekonomi fisika dapat digunakan untuk memahami fluktuasi harga dan perilaku pasar. Nah, sementara prinsip-prinsip ekonomi syariah digunakan untuk mengarahkan keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, jadi, namun perlu dicatat bahwa penggabungan kedua pendekatan ini tetap memerlukan pertimbangan yang hati-hati terhadap aspek agama dan etika, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam ekonomi syariah.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan materi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.